Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Untuk mencapai rencana ini, sedikit kecurangan bukanlah masalah, karena hasil akhirnya adalah hal yang paling penting. Long Hao Shen percaya bahwa kinerja individu mereka telah meyakinkan mayoritas besar dari para petinggi aliansi. Semakin jauh mereka bisa pergi dalam pertemuan besar kuil dengan semakin tinggi hasilnya, maka itu akan semakin banyak beban yang akan mereka peroleh dalam pertemuan setelah berakhir, dan semakin banyak juga dukungan yang akan mereka terima. Pertandingan berlanjut dengan sengit, kuil jiwa dan kuil kesatria kedua-duanya hanya memiliki satu orang terakhir yang tersisa. Pertandingan ini akan menentukan apakah mereka akan masuk 6 besar atau tidak, itulah sebabnya mengapa kontes ini akan menjadi sangat sengit. Bentrokan antara kedua pusat kekuatan besar ini sering menyebabkan retakan muncul di penghalang pertahanan, yang bahkan terus diperkuat secara terus-menerus oleh banyak wasit. Tidak ada yang tahu bahwa ketiga orang dari Bright Glimmer of Hope itu, semua memulihkan energi spiritual mereka dengan kecepatan yang sangat mencengangkan. Pemulihan dari tungku spiritual cahaya berkah yang terus-menerus, itu sangatlah bermanfaat. Itu bahkan tidak hanya tentang mempercepat pemulihan mereka karena Han Yu, itu bahkan bisa mentransfer energi spiritualnya sendiri melalui itu, dan mentransfer kekuatan elemen kemurniannya secara ekstrim. Ini adalah masalah yang dia pahami berkat menyerap energi spiritual murni di Tower of Eternity. Dengan kultivasinya saat ini, Han Yu tumbuh lebih baik dan lebih cenderung ke tipe kultivator tipe pendukung. Bahkan pendukung murni pada tingkat ke-9, itu adalah keberadaan yang sangat kuat. Dan Han Yu memiliki tujuannya sendiri, yaitu menjadi kesatria ilahi. Pertandingan berlangsung selama 1/4 jam penuh sebelum pertandingan akhirnya berakhir, dan kedua belah pihak menderita melalui pertandingan yang sangat sengit. Tetapi pada akhirnya, bahwa domain yang dipegang kesatria adalah selangkah lebih maju, dan hingga akhirnya berhasil mencapai kemenangannya. Tetapi itu adalah kemenangan yang sangat tipis, dengan konsumsi energi spiritualnya yang sangat besar, dan bahkan wilayah kekuasaannya telah mencapai batasnya. Tampaknya perlu beberapa saat baginya untuk pulih sepenuhnya. Akhirnya, Long Hao Shen naik ke atas panggung tanpa perlu cahaya seleksi, dan memasuki lapangan bersama penyihir itu. Dengan hasil mereka, kinerja Bright Glimmer of Hope di tahap individu sudah mencapai tahap yang tidak dapat dielakkan. Kesatria terakhir itu, karena sangat dekat dengan batas kemampuannya, hampir pingsan secara langsung setelah keluar dari panggung. Dengan Bright Glimmer of Hope memiliki 3 anggota yang memenuhi syarat, mereka sangat mungkin menariknya dan akan menjamin mereka satu kursi di posisi 3. Meskipun Li Zengzi berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan energi spiritualnya, itu karena konsumsinya yang sebelumnya juga cukup besar. Bahkan jika dia berhasil mencapai posisi 3, Bright Glimmer of Hope sangat mungkin akan mengambil kursi terakhir, meskipun ini terutama tergantung pada pertandingan yang satu ini. Semuanya tahu bahwa Long Hao Shen adalah kapten mereka, serta anggota terkuat mereka. Mengesampingkan peluang kemenangannya yang lebih tinggi, jika dia dihilangkan dalam pertandingan ini, mage ini pasti tidak akan mudah ditangani juga. Dalam hal Bright Glimmer of Hope harus mengambil 2 dari 3 kursi teratas, 2 anggota mereka dapat menolak turnamen round robin untuk 3 orang terakhir, sehingga mereka dapat dianggap sebagai juara akhir kompetisi individu. Karena pada saat ini, Bright Glimmer of Hope sudah dalam posisi yang cukup aman. Long Hao Shen dengan tenang menghadapi mage yang sudah berlawanan, dan mengenakan gaun kuning. Itu bukan jubah penyihir, tapi itu jelas menggambarkan atribut unsurnya, karena itu adalah penyihir dengan elemen bumi. Keduanya saling bertukar pandang, sebelum pertandingan final antara 12 besar dimulai. Long Hao Shen tidak segera menggunakan domain dewa cahayanya pada saat ini. Melangkah ke depan, ke-6 sayap di punggungnya melintas, dan mengepak saat tubuhnya melesat maju dengan seberkas cahaya seperti kilat. Sebuah heksagram emas perlahan-lahan membentang dari tempat dia berada, dan Divine Unicorn secara perlahan muncul di belakang Long Hao Shen sambil mengguncang sayapnya untuk mengangkat dirinya tinggi-tinggi di udara. Dalam perjalanan meluncurkan kilatan cahaya, Long Hao Shen sudah mewujudkan sepasang pedang berat melalui Spiritual Highland, dan meluncurkan serangan silang pada lawannya.
Penyihir bumi itu tidak panik sedikit pun, dan tangannya membentuk gerakan di depan dadanya. Segera, Long Haoshen merasakan tubuhnya tenggelam, dan kecepatannya menurun drastis. Itu adalah teknik gravitasi. Sementara itu, mage bumi bertujuan dengan serangan telapak tangannya dari jauh untuk menyambut Haoshen, yang terlihat seperti seorang pejuang. Sebuah pemandangan yang mengerikan langsung muncul, sebuah bukit setinggi lebih dari 20 meter tiba-tiba muncul di udara, dan dalam perjalanan untuk bertabrakan dengan Long Haoshen. Crossword Strike mendarat dengan keras di bukit itu, di saat tubuh Long Haoshen menegang. Di semua mata yang menontonnya, Long Haoshen seharusnya bisa mengelak. Meskipun tiba-tiba datang dan menjadi pemain instan, bukit itu benar-benar menjulang tinggi dan tebal. Bentrokan langsung bukanlah solusi yang baik. Dan keluar dari jalurnya sepertinya sudah cukup, karena bukit besar itu tidak akan berguna. Tapi Haoshen tidak melakukannya. Tubuhnya terlintas untuk menyerang bukit. Segera, mage itu berhenti di udara. Penyihir bumi merasa kedinginan, karena mengetahui bahwa lawannya telah melihat melalui mantranya. Dia benar-benar ingin Long Haoshen untuk menghindarinya, karena bukit ini hanyalah dukungan untuk meluncurkan teknik gravitasi yang kuat. Tetapi dengan secara langsung menabrak bukit, dia telah terlihat mengambil langkah selanjutnya. Penyihir bumi meneriakkan dengan cepat, dan bukit itu hanya terhenti selama 3 detik, kemudian suara ledakan yang memekakan telinga pun mengikuti. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya berhamburan ke segala arah, saat niat pedang yang menjulang muncul di udara. Mengandalkan teknik itu, Long Haoshen secara paksa memecahkan bukit ini, dan di saat berikutnya, itu dibebankan langsung ke arah mage. Keenam sayapnya memberinya kecepatan yang sangat besar. Selain itu, dia mendapat bantuan dari Lightning Flash, sehingga penyihir bumi tidak memiliki cara untuk melarikan diri sama sekali. Dalam hal ini, ia mungkin bahkan tidak mencobanya. Sebuah penghalang transparan mengelilingi tubuhnya, yang ketika disambar oleh sepasang pedang Long Haoshen yang muncul dari Spiritual Highland, itu menghasilkan serangkaian suara berderak yang nyaring. Tapi penghalang itu masih tidak bergerak, dan tidak memiliki jejak kerusakan yang terlihat. Pertahanan yang luar biasa. Jika seseorang memperhatikannya, dia akan menyadari bahwa penghalang transparan itu tidak seperti penghalang sihir biasa. Tampaknya memiliki luka yang tak terhitung jumlahnya di permukaannya, yang menghasilkan kecemerlangan terang di bawah pencahayaan sinar matahari, dengan cara yang sama seperti berlian yang sedang dipoles. Starry Diamond Barrier, salah satu mantra pertahanan elemen bumi yang paling kuat. Long Haoshen didorong mundur, tetapi ia tidak berkecil hati. Unicorn ilahi di belakangnya sudah menyusul, dan cahaya ilahi melesat keluar dari klaksonnya, kemudian memantul pada tubuh Long Haoshen dan menyalakan tubuhnya dalam cahaya warna-warni. Niat pedang yang kuat sekali lagi meledak dari Long Haoshen, sambil mengenakan ekspresi yang parah di wajahnya. Pedangnya yang berat bersatu di atas kepalanya, dan langsung jatuh dalam sekejap. Halasi kuning duniawi muncul kali ini dari bawah penyihir bumi. Penyihir bumi kelas ilahi ini benar-benar memiliki prestasi besar dalam bidang pertahanan, lingkaran kuning itu benar-benar memperbesar cakupan Starry Diamond Barrier-nya. Dentang, Long Haoshen diusir dengan pedangnya dan meskipun celah telah muncul di Starry Diamond Barrier, celah itu sangat cepat dipulihkan oleh halasi kuning yang ada di dalamnya. Pertahanan yang luar biasa, gumam Long Haoshen dengan terkejut. Dalam aspek defensif, penyihir bumi ini mungkin tidak kalah hebat dengan perisai tertinggi dari kuil kesatria. Jantung keabadiannya berdenyut dengan hebat. Mendengar penyihir bumi ini masih terus melantunkan mantra, Long Haoshen masih tetap terlihat tenang, dan diam-diam melepaskan halasi emas. The Light God Domain akhirnya muncul, dan bukan hanya itu, tetapi tepat setelah kemunculannya itu, ia mulai menampilkan fenomena yang terkait dengan pelepasan teknik domain Divine Light World. Ekspresi wajah mage bumi itu berubah, tetapi mantranya tetap tidak berubah, dan halasi kuning di bawah kakinya hanya tumbuh semakin kuat. Domainnya bernama Solidifikasi. Nama yang terdengar sederhana, tapi itu benar-benar memperkuat mantra bumi manapun dengan pertahanan yang sangat hebat. Ketika masih muda, dia dikenal dengan sebutan Tortoise Shell, dan secara mutlak menjadi nomor 1 dalam hal pertahanan dari seluruh kuil mage. Bahkan Li Zengzi perlu mengeluarkan banyak kekuatan sihir untuk mengalahkannya, hanya demi mengandalkan perbedaan dalam kultivasi pia untuk memenangkan pertandingan. Li Zengzi telah memberinya instruksi langsung tentang cara menangani situasi sebelum naik ke atas panggung.
Bagi penyihir bumi ini untuk mengalahkan Long Hao Shen dengan serangannya, itu akan menjadi tugas yang sangat sulit. Jadi Li Zengzi menyarankan agar dia membiarkan Long Hao Shen melepaskan kekuatan terbesarnya, yang pastinya akan berusaha mencapai kemenangan cepat, dan dengan demikian ia akan menggunakan banyak kekuatan domainnya. Kemudian dia mencari kesempatan di tengah kemacetan ini. Bahkan jika dia akhirnya dikalahkan oleh Long Hao Shen dengan cara itu, dia pasti akan menghabiskan banyak energi spiritualnya, sehingga meningkatkan peluang Li Zengzi di sisa kompetisi. Meskipun Li Zengzi tahu bahwa Bright Glimmer of Hope memperoleh 2 tempat di 3 besar, kemungkinan besar tidak akan ada juara akhir yang ditunjuk, karena ia masih mengincar kemenangan dengan sepenuh hati. Di matanya, meskipun domain CR benar-benar aneh, dia juga sudah terlalu banyak terkuras energinya, sehingga hanya Long Hao Shen saja yang benar-benar bisa membuat ancaman baginya. Wal cahaya ilahi Long Hao Shen telah diluncurkan 2 kali, volumenya jelas lebih kecil dari yang pertama, dan itu adalah bukti bahwa energi spiritualnya belum sepenuhnya diisi ulang. Ketika Divine Light Wall dan Starry Diamond Barrier bertabrakan, itu langsung terjadi bentrokan antara serangan terkuat dan pertahanan terkuat. Suara gerindra yang menusuk telinga segera keluar ke telinga semua orang. Itu benar-benar suara yang tidak menyenangkan. Percikan api yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bentrokan antara 2 teknik hebat di tengah sihir dan goncangan. Divine Light Wall secara perlahan memotong jalannya, tapi itu hanya maju dengan sangat lambat. Semua orang bisa melihatnya, bahwa energi kedua belah pihak sepertinya telah terkuras habis. Mantra penyihir bumi itu menjadi lebih cepat dan lebih cepat lagi. Sebagai salah satu kekuatan besar di kuil mage, dia tidak mau menerima pemukulan pasif di depan anak muda tersebut. Itu adalah seseorang yang posisinya cukup tinggi daripada Lin Chen di kuil mage. Lingkaran kuning pekat dari Starry Diamond Barrier berangsur-angsur menjadi berlumpur, karena esensi tanah yang mengerikan berada di tengah-tengah terkompresi dan terakumulasi, yang kemungkinan akan meledak kapan saja. Tapi Long Hao Shen sepertinya mengabaikan hal itu. Dengan dorongan Divine Unicorn, Divine Light-nya Walt hanya tumbuh semakin kuat. Diamond Starry Barrier sudah memiliki lubang kecil di tengahnya, dan Divine Light Walt hanya terus mendorongnya. Pada tingkatan semacam ini, itu akan memakan waktu paling banyak hanya 2 menit untuk mencapai kemenangan melawan penyihir bumi ini. Dan akhirnya, inkarnasi mage bumi selesai. Jika dia telah memberikan semua yang dia miliki untuk pertahanannya, wal cahaya ilahi mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk menembusnya, tetapi hanya untuk mempertahankan serangan teknik domainnya, pengeluaran energi spiritual Long Hao Shen juga sangatlah besar. Dia harus bertahan selama mungkin, sehingga bahkan jika Long Hao Shen akhirnya mencapai kemenangannya, dia tidak akan memiliki banyak energi spiritual yang tersisa. Tapi penyihir bumi ini tidak mau. Setelah berhasil sejauh ini, siapa yang akan menyerah untuk meraih kemenangan? Jadi dia memilih untuk meluncurkan serangan terkuatnya, hingga akhirnya telah dipersiapkannya. Seseorang dengan ukuran mini yang terbuat dari esensi tanah yang berkilau itu segera muncul, dan mengebor ke dalam tanah dengan segera. Pada saat muncul kembali, itu telah menjadi bentuk raksasa esensi bumi setinggi lebih dari 10 meter. Yang mengejutkannya adalah, tubuhnya bisa bergabung dengan Starry Diamond Barrier, seolah-olah sosok itu terbuat dari berlian. Muncul dan bergabung dengan tinjunya, ia segera mengirimkannya ke arah Long Hao Shen. Setelah menunjukkan penampilannya, esensi bumi di dalam penghalang internal stadion telah meningkat secara drastis. Dengan cara seperti itu, dia dengan lincah mendarat dan bergeser untuk menghindari tebasan horizontal dari Divine Light Wall. Sudut mulut Long Hao Shen menampakkan senyum tipis. Ini adalah kesempatan yang dia tunggu-tunggu. Jika lawan hanya bertahan dengan menggunakan penghalang domainnya, tidak akan ada yang bisa dilakukannya selain memecahkannya dengan lambat. Tapi segalanya tidak sama dengan lawan yang menggunakan mantra terlarang yang kuat ini. Mungkin kekuatan defensif dari elemental bumi berlian ini saja, itu tidak sebanding dengan Diamond Starry Barrier. Tapi jangan lupa juga, bahwa itu belum mendapatkan manfaat dari peningkatan domain, dan bagaimanapun juga, sihir itu telah mencapai kemandirian dari tuannya. Sinar keunguan dan keemasan melintas di mata Long Hao Shen, dan pada saat berikutnya, sosok besar yang terbentuk berada tepat di atasnya. Ekornya diayunkan seperti palu, dan dengan kasar mencambuk Diamond Earth Elemental. Sementara itu, lingkaran cahaya 6 warna menyala.
6 elemen esensi gangguan. Diamond Earth Elemental bisa dikategorikan sebagai keberadaan yang mencapai tingkat mantra terlarang, namun itu dikirim terbang oleh pukulan berat ini. Yang lebih mengerikannya lagi, ketika halasi 6 warna itu tersebar, perubahan terjadi pada Diamond Earth Elemental dan Starry Diamond Barrier milik mage itu. Semua esensi bumi berdenyut kacau oleh Essence of Disorder, meskipun Diamond Earth Elemental terlihat lebih baik, dan itu sangat cocok untuk menjadi pemanggilan elemental bumi tertinggi. Meskipun Essence of Disorder menyebabkan beberapa retakan muncul di tubuhnya yang besar, itu tidak cukup untuk menghancurkannya secara menyeluruh. Meski begitu, penyihir bumi di sisi lain telah dipaksa kembali. Pada awalnya, ketika direduksi menjadi pertahanan pasif oleh Divine Light Walk Long Hao Shen, ia berharap dan mengandalkan elemental bumi berlian untuk membalikkan situasinya. Tetapi siapa yang bisa menyangka, bahwa bukan hanya situasinya saja yang tidak terbalik, tetapi lebih jauhnya lagi, dia sekarang harus menderita serangan dari Essence of Disorder 6 unsur. Bahkan Divine Light Walk-nya juga agak terpengaruh, tetapi teknik domain dari tingkatan yang lebih tinggi, dan selanjutnya menggunakan cahaya yang sangat murni, karenanya Long Hao Shen kurang terpengaruh daripada lawannya. Retak. The Starry Diamond Barrier hancur berkeping-keping, dan Divine Light Walk sekarang tampak akan memotong penyihir elemen bumi itu. Earth Mage ini terus tampil luar biasa. Dalam kilatan cahaya putih, Diamond Earth Elemental menggeser posisinya untuk tiba di depannya, dan memblokir Divine Light Walk di tengah lajunya. Namun, domain mage bumi itu terkoyak di samping Earth Diamond Barrier. Bagaimana mungkin itu bisa pulih secara instan? Diamond Elemental memiliki luka besar, dan elemen bumi telah berhamburan di depan kekuatan pemotongan yang menakutkan dari Divine Light Walk. Tubuh yang awalnya sudah penuh dengan retakan, tubuhnya hampir terbelah menjadi dua. Setelah cahaya ilahi Walk lenyap, Long Hao Shen mengayunkan pedangnya sekali lagi, dan kali ini, tubuhnya dikelilingi oleh kilau emas keunguan yang intens. Inten pedang dan pedang jiwa telah dipegang dengan harmonis, dengan kekuatan dari garis keturunan Hao Iwei yang ditambahkan ke dalamnya. Cahaya pedang keunguan emas terjadi di langit, dan membuat luka yang besar dari elemental bumi berlian. Dalam cahaya kuning, tubuh penyihir bumi melintas untuk menghindari diturunkan di samping pemanggilannya. Diamond Earth Elemental sangat kuat dalam pertahanannya, tetapi meskipun memiliki pertahanan yang hebat, pada akhirnya itu tidak dapat dibandingkan dengan Starry Diamond Barrier yang mendapat manfaat dari dukungan domain. Pop, tubuh besar itu hancur, dan runtuh ke tanah. Hao Iwei muncul di depannya sekali lagi, dan menyapu ekornya untuk segera menghancurkan Diamond Earth Elemental menjadi dua, lalu mengirim terbang hingga menjadi fragmen. Pada saat yang sama, keenam kepala besar itu meraung, dan tanpa ampun meluncurkan 6 napas ke arah penyihir bumi. Penyihir bumi sudah cukup panik. The Starry Diamond Barrier tidak dapat pulih dalam waktu sesingkat itu, karena dia harus menghadapi serangan Hao Iwei, dia hanya mampu meluncurkan serangkaian penghalang bumi tingkat rendah. Pertempuran telah mencapai titik ini, dan hasilnya sudah tanpa ketegangan. Sosok Long Hao Shen melintas, dan dia muncul di belakang mage saat Elemental Obliterating Halo dibebaskan. The Starry Diamond Barrier bisa memblokir Elemental Obliterating Halo. Namun penghalang tingkat rendah ini tidak bisa menahannya dengan mudah. Menambahkan serangan Hao Iwei dari sisi lain, itu hanya butuh 1 menit bagi penyihir bumi ini untuk menyerah. Kualifikasi keempat dari Demon Hunter Squad Bright Glimmer of Hope. Pada titik ini, Bright Glimmer of Hope memiliki keunggulan penuh dalam kompetisi individu ini. Mereka pada dasarnya hanya memiliki 1 putaran tersisa, meskipun kesatria lain berhasil mencapai 6 besar, dia tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa, dan masalah terakhir adalah untuk melihat apakah Li Zhengzi akan mencapai 3 besar. Di babak kelima, setiap pemenang bisa mendapatkan 16 poin, sehingga itu bisa menyebabkan variasi besar dalam jumlah poin. Bright Glimmer of Hope memiliki 4 anggota yang lolos dari babak kelima, dan membawa mereka total 64 poin. Menambahkan itu ke 96 poin mereka sebelumnya, mereka memiliki total 160 poin. Kuil Kesatria dan anggota Mage Temple yang berkualifikasi, itu telah membawa mereka masing-masing menjadi 105 dan 98 poin secara total, serta menjadi peringkat kedua dan ketiga, jumlah 3 poin untuk kuil lainnya tetap sama, 58 untuk kuil Jia, 34 untuk kuil Assassin, dan 24 untuk kuil Pejuang.
Pada titik ini, Bright Glimmer of Hope telah dipimpin oleh margin yang cukup lebar, dan itu tanpa meninggalkan ketegangan bagi siapapun yang akan menjadi juara kompetisi individu. Sebelum pertemuan ini, semua orang tidak ada yang bisa menyangkanya, kalau kompetisi individu ini akan berakhir dengan hasil seperti itu. Tidak pernah ada satu kuil pun yang menunjukkan hasil yang mengesankan di semua pertemuan besar kuil seperti yang dulu. Yang pastinya, keberuntungan memiliki perannya untuk hasil ini. Di samping bantuan rahasia dari kuil kesatria yang mereka manfaatkan. Tapi tanpa kekuatan yang memadai, tidak mungkin mereka bisa sampai sejauh ini. Di antara 4 orang ini, 3 orang memiliki domain mereka sendiri, dan 1 orang telah mengalahkan lawannya yang menggunakan domain. Baik itu dalam teknik, strategi, ataupun kekuatan, Bright Glimmer of Hope telah sepenuhnya sangat pantas untuk menyebut diri mereka sendiri sebagai pasukan pemburu iblis. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.